Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pendeteksian Penyakit Pernafasan menggunakan MFCC dan CATBUS. Sebelum kita melanjutkan ke materi presentasi, sebelumnya perkenalkan saya Aji Rancakusuma dengan NIM 2151 5030 11111020. Lalu ada teman saya, mungkin bisa memperkenalkan diri satu-satu. Oke, lalu ada saya Abdul Fatan dengan NIM 15150 300 Dan saya Senesal Sugeng Iswara dengan 150 307 111 01. Next. Nah, berikut merupakan outline dari presentasi kami. Yang pertama kami akan menjelaskan latar belakang, lalu yang kedua ada kelas dan dataset, ketiga metode penelitian, dan terakhir ada uji coba coding. Next. Oke, pertama latar belakang. Paru-paru merupakan salah satu organ vital tubuh manusia yang perlu dijaga. Paru-paru mempunyai fungsi penting, yaitu menukarkan oksigen menjadi karbon dioksida. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan penyakit di organ paru-paru, seperti rokok, virus, dan bakteri. Next. Nah, penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi tentunya tidak hanya disebabkan oleh rokok, virus, dan bakteri, dan banyak hal lainnya yang bisa menyebabkan penyakit pada paru-paru. Penyakit paru-paru memiliki banyak jenis dan tentunya tidak mudah untuk mendeteksi penyakit ini. Nah, untuk mendiagnosis penyakit pernafasan, diperlukan pengetahuan klinis yang tinggi, namun tidak semua tempat memiliki dokter, ahli, maupun spesialis di bidang penyakit pernafasan. Seperti dilansir dari suarasurabaya.net pada tahun 2022, sekitar 5,65% puskesmas di Indonesia belum memiliki tenaga dokter. Hal ini tentu akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Lalu selanjutnya dilansir dari ambontarnews.com, disebutkan beberapa masyarakat di Kecamatan Halmahera Selatan, Maluku Utara kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlukan tidak adanya dokter di wilayah mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah sistem pendeteksi yang dapat mendeteksi penyakit. Maka dari itu kami membuat sebuah proyek berjudul Sistem Pendeteksi Penyakit Pernapasan menggunakan MFCC dan juga CATBUS. Lalu selanjutnya, pada kelas dan dataset. Oke, untuk kelas dan dataset ini kami akan mendeteksi 3 penyakit dan juga 1 untuk sehat. Untuk 3 penyakitnya itu pertama ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, infeksi saluran pernapasan atas, dan juga pneumonia. Oke, selanjutnya. Untuk dataset yang kami gunakan yaitu berasal dari website Kaggle dan juga untuk jumlah data yang total sekitar ada 888. Oke, boleh selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang kita gunakan ada 2, yaitu MFCC dan CATBUS. Di sini MFCC digunakan untuk ekstraksi fitur dan CATBUS digunakan untuk klasifikasi. Mengapa kita menggunakan MFCC? Dikarenakan MFCC terbukti yang paling akurat dan MFCC paling dipercaya untuk mengolah data suara. Kemudian alasan memilih CATBUS yaitu karena performanya yang lebih tinggi dan mudah diintegrasikan dengan Python karena sudah memiliki library di Python-nya.
Itu untuk memudahkannya. Lalu kemudian terdapat parameter dari dataset yaitu tipe audionya WAV, ukuran datanya 2,52 MB, dan durasi audionya sekitar 10 hingga 90 second. Next. Kemudian untuk parameter MFCC-nya, FFT-nya yaitu 2048, MFCC-nya 15, hop length-nya 512, dan sample rates-nya 22.050. Next. Selanjutnya ini akan masuk ke bagian codingannya ya. Jadi untuk codingannya sendiri di sini memang pertama pastinya kita melakukan import dulu ya dari data berupa data dari suaranya dan juga diagnosis yang digunakan gitu. Nah sini udah terlihat ya diagnosisnya ada beberapa data sebenarnya diagnosisnya nggak cuma 3 ya. Cuma di sini nanti akan dieliminasi seperti itu. Nah untuk selanjutnya akan masuk ke tahapan ekstraksi suara dengan metode MFCC ya. Dikarenakan menggunakan suara ini tentunya kita ada library Brosa yang digunakan. Nah ini ada parameter yang disesuaikan ya dengan tadi yang sudah dijelaskan. Baru selanjutnya di sini kita lakukan pengecekan ID gitu dengan diagnosis apakah sesuai dengan diagnosis yang ada gitu seperti itu. Jadi ini kita melakukan pengecekan satu-satu, baru nanti kita kelompokkan kayak gitu. Nah ini hasil pengelompokannya. Nah ini ada ID-nya, terus MSCC-nya hasilnya. Lalu untuk diagnosisnya tuh berdasarkan dengan suara itu seperti apa kayak gitu. Nah, cuman dikarenakan untuk diagnosisnya sendiri itu kita di sini mengambil 3 ya untuk kelas penyakitnya. Secara otomatis di sini kita hapus beberapa diagnosis yang nggak dipakai seperti itu. Nah, ini ada bronsiatis, bronchiolitis, sama asma itu nggak dipakai. Nah, baru setelah itu kita di sini menambahkan label ya, label angka. Dikarenakan untuk Catbus sendiri itu memang salah satu karakteristiknya itu menggunakan salah satunya ada kode seperti ini ya, kode angka seperti ini untuk klasifikasinya. Nah, di sini kita melakukan training data ya dan juga validasi. Jadi untuk trainingnya kita bagi 2 ya, untuk 80% untuk training, sedangkan yang 20% untuk data validasinya, testingnya. Nah ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Baru setelah itu kita lakukan klasifikasi Catbus. Nah, spesialnya Catbus di sini tadi dijelaskan sudah ada library-nya tersendiri ya di Python. Jadi kita lakukan import library tersebut. Lalu untuk hasilnya dari klasifikasi ini, nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi condong ke arah COPD teman-teman. Hasilnya rata-rata juga 1. Dan untuk akurasinya tuh sebesar 0,93 ya. Jadi lumayan cukup tinggi. Dan untuk durasi eksekusi programnya kurang lebih 20 detik. Nah, tadi juga dikatakan oleh teman saya bahwa kenapa kok si MFCC Catbus ini lebih akurat dan lebih tepat digunakan pada metode untuk klasifikasi ini, dikarenakan memang kita sudah melakukan pengetesan ya dengan metode yang lain seperti decision tree, lalu juga ada Keras ya, dan hasilnya itu memang rata-rata masih cukup lebih buruk gitu dibandingkan dengan Catbus. Jadi sehingga di sini kita mengambil metode yang lebih tepat yaitu Catbus. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika mungkin nanti ada salah kata. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Ibu Rekian dan juga Mas Setian karena sudah memberikan pelajaran untuk kami hingga saat ini.
saya juga berharap semoga ke depannya materi yang sudah diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Terima kasih.